Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul AES atau yang disebut dengan Advanced Encryption Standard, yang beranggotakan oleh saya sendiri, Muhammad Lutfi Padantia, Iqbal Maulana Mahfud, dan yang terakhir Arif Arya Dwi Pangestu. Enkripsi algoritma AES atau yang disebut Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau encipher dan dekripsi atau decipher informasi. Enkripsi merubah data yang tidak dapat lagi dibaca disebut ciphertext. Sebaliknya, deskripsi adalah merubah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plain text. Algoritma AES ini menggunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bits untuk mengenkripsi data dan dekripsi data pada blok 128 bit. AES atau yang dapat disingkat Advanced Encryption Standard adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau yang disebut Data Encryption Standard yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang dapat sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkanlah algoritma baru Rijndael sebagai AES. Kriteria pemilihan AES didasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu keamanan, harga, dan karakteristik algoritma berserta implementasinya. Keamanan merupakan faktor terpenting dalam evaluasi atau minimal seaman tipe DES yang meliputi ketahanan terhadap semua analisis sandi yang telah diketahui dan diharapkan dapat menghadapi analisis sandi yang belum diketahui. Di samping itu, AES juga harus dapat digunakan secara bebas tanpa harus membayar royalti dan juga murah untuk diimplementasikan pada smart card yang memiliki ukuran memori kecil. AES juga harus efisien dan cepat atau minimal cepat triple DES, dijalankan dalam berbagai mesin 8 bit hingga 64 bit dan berbagai perangkat lunak DES menggunakan struktur Feistel yang memiliki kelebihan bahwa struktur enkripsi dan deskripsinya sama. Meskipun menggunakan fungsi F yang tidak invertible, kelemahan Feistel yang utama adalah bahwa pada setiap ronde hanya setengah data yang diolah. Sedangkan AES menggunakan struktur SPN atau Substitution Permutation Network yang memiliki derajat paralelisme yang lebih besar sehingga diharapkan lebih cepat daripada Feistel. Next, Mas. AES memiliki blok masukan dan keluaran serta kunci 128 bit. Untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi, AES dapat menggunakan kunci 192 dan 256 bit. Setiap masukan 128 bit, plain text dimasukkan ke dalam state yang berbentuk burju serangka berukuran 4x4 byte. State ini di-XOR-kan dengan key dan selanjutnya diolah 10 kali dengan substitusi transformasi linear add key. Ya, dan akhir diperoleh ciphertext. Berikut adalah operasi Rijndael atau AES yang menggunakan 128 bit kunci. 1. Ekspansi kunci utama atau dari 128 bit menjadi 1048 bit. 2. Pencampuran subkey. Ketiga, ulang dari I1 sampai I10 transformasi, byte sub atau substitusi per byte, shift row atau pergeseran byte per baris, miss kolom atau operasi perkalian, GF atau 2 per kolom. 4. Pencampuran subkey dengan XOR. 5. Transformasi byte sub dan shift row. 6. Pencampuran subkey. Next. Sejarah AES. Pada tahun 1997, National Institute of Standards and Technology NIST
atau yang disebut NIST of United States mengeluarkan Advanced Encryption Standard atau yang disebut AES untuk menggantikan Data Encryption Standard atau yang disebut DES. AES dibangun dengan maksud untuk mengamankan pemerintahan di berbagai bidang. Algoritma AES didesain menggunakan blok chipper minimal dari blok 128 bit input dan mendukung ukuran 3 kunci atau 3 key size, yaitu kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Pada Agustus 1998, NIST mengumumkan bahwa ada 15 proposal AES yang telah diterima dan dievaluasi. Setelah mengalami proses seleksi terhadap algoritma yang masuk, NST mengumumkan pada tahun 1999 bahwa ada 5 algoritma yang diterima. Algoritma tersebut adalah 1 Mars, 2 RC9, RC6, 3 Rinsdale, 4 Serpent, 5 Twofish. Algoritma-algoritma tersebut menjalani berbagai macam pengetesan. Pada bulan Oktober 2000, NIST mengumumkan bahwa Rinsdale sebagai algoritma yang terpilih untuk standar AES yang baru. Baru pada Februari 2001, NIST mengirimkan draft kepada Federal Information Processing Standard atau yang disebut FIPS untuk standar AES. Kemudian pada 26 November 2001, NIST mengumumkan produk akhir dari Advanced Encryption Standard. Metode algoritma AES. Algoritma kriptografi bernama Rinsdale yang didesain oleh Vincent Richmond dan John Diamond asal Belgia keluar sebagai pemenang kontes algoritma kriptografi pengganti DES yang diadakan oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology. Pemerintah Amerika Serikat pada 26 November 2001, algoritma Rinsdale inilah yang kemudian dikenal dengan nama Advanced Encryption Standard atau yang disebut dengan AES. Setelah mengalami beberapa proses standarisasi oleh NIST, Rinsdale kemudian diadopsi menjadi standar algoritma kriptografi secara resmi pada 22 Mei 2002. Pada 2006, AES merupakan salah satu algoritma terpopuler yang digunakan dalam kriptografi kunci simetrik. AES ini merupakan algoritma block chipper dengan menggunakan sistem permutasi dan substitusi atau P-box and X-box. Bukan dengan jaringan Feistel bagaimana block chipper pada umumnya. Jenis AES terbagi menjadi 3, yaitu AES 128 bit, 2 AES 192 bit, dan AES 256 bit. Dan selanjutnya diteruskan oleh teman saya yang bernama Arif. Berikutnya, pengelompokan jenis AES ini adalah berdasarkan panjang kunci yang digunakan. Angka-angka di belakang kata AES menggambarkan panjang kunci yang digunakan pada tiap-tiap AES. Selain itu, hal yang membedakan dari masing-masing AES ini adalah banyaknya round yang dipakai. AES 128 menggunakan 10 round, AES 192 sebanyak 12 round, dan AES 256 sebanyak 14 round. AES memiliki ukuran blok yang tetap sepanjang 128 bit dan ukuran kunci sepanjang 128, 192, atau 256 bit. Tidak seperti Rinsdale yang blok dan kuncinya dapat berukuran kelipatan 32 bit dengan ukuran minimum 128 bit dan maksimum 256 bit. Berdasarkan ukuran blok yang tetap, AES bekerja pada matriks berukuran 4x4, di mana tiap-tiap sel matriks terdiri atas 1 byte atau 8 bit. Sedangkan Rinsdale sendiri dapat mempunyai ukuran matriks yang lebih dari itu dengan menambahkan kolom sebanyak yang diperlukan. Block chipper tersebut dalam pembahasan ini akan diasumsikan sebagai sebuah kotak. Setiap plain text akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam blok-blok tersebut dalam bentuk heksadesimal. Barulah kemudian blok itu akan diproses dengan metode yang akan dijelaskan. Secara umum, metode yang digunakan dalam pemrosesan enkripsi dalam algoritma ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Selanjutnya yaitu add round key. Add round key pada dasarnya adalah mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipherkey dengan hubungan XOR. Bagannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Berikutnya, subbatch. Prinsip dari subbatch adalah menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks atau tabel lain yang disebut dengan Rigsdale-Esbok. Di bawah ini adalah contoh subbatch dan Rigsdale-Esbok. Gambar di atas adalah contoh dari Rigsdale-Esbok. Di sana terdapat nomor kolom dan nomor baris. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tiap isi kotak dari blok zipper berisi informasi dalam bentuk heksadesimal yang terdiri dari 2 digit. Bisa angka-angka, angka huruf, ataupun huruf angka, yang semuanya tercantum dalam Rigsdale-Esbok. Langkahnya adalah mengambil salah satu isi kotak matriks, mencocokkannya dengan digit kiri sebagai baris dan digit kanan sebagai kolom. Kemudian, dengan mengetahui kolom dan baris, kita dapat mengambil sebuah isi tabel dari Rigsdale-Esbok. Langkah terakhir adalah mengubah keseluruhan blok zipper menjadi blok yang baru, dan yang isinya adalah hasil penukaran semua isi blok dengan isi langkah yang disebutkan sebelumnya. Shift row atau yang namanya adalah sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok atau tabel yang dilakukan per barisnya. Yaitu, baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran 3 byte. Pergeseran tersebut terlihat dalam sebuah blok adalah sebuah pergeseran tiap elemen ke kiri tergantung berada byte tergesernya. Tiap pergeseran 1 byte berarti bergeser ke kiri sebanyak 1 kali. Ilustrasi dari tahap ini diperlihatkan oleh gambar di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu mix column. Yang terjadi saat mix column adalah mengalihkan tiap elemen dari blok zipper dengan matriks yang ditunjukkan oleh gambar 1. Tabel sudah ditentukan dan siap dipakai. Pengalihan dilakukan seperti perkalian matriks biasa, yaitu menggunakan dot product, lalu perkalian keduanya dimasukkan ke dalam sebuah blok zipper baru. Ilustrasi dalam gambar 2 akan menjelaskan mengenai bagaimana perkalian ini seharusnya dilakukan. Dengan begitu, seluruh rangkaian proses yang terjadi pada AES telah dijelaskan dan selanjutnya adalah menerangkan mengenai setiap proses tersebut. Di bawah merupakan gambar 6 dan gambar 7 penjelasan dari mix column. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Iqbal. Selanjutnya adalah diagram air ice. Kembali melihat diagram yang ditunjukkan oleh gambar 1. Seperti yang terlihat semua proses yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat pada diagram tersebut, yang artinya adalah mulai dari ronde kedua. Dilakukan pengulangan terus-menerus dengan rangkaian proses subbyte, shift round, mix columns, and add round key. Setelah itu, hasil dari ronde tersebut akan digunakan pada ronde berikutnya dengan metode yang sama. Namun, pada ronde ke-10, proses mix column tidak dilakukan. Dengan kata lain, urutan proses yang dilakukan adalah subbyte, shift round, dan end round key. Hasil dari add round key inilah yang dijadikan sebagai ciphertext dari ICE. Lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar 8 dan 9 yang akan menerangkan mengenai kasus tersebut. Selanjutnya adalah implementasi Advanced Encryption Standard. ICE atau algoritma Rigsdale sebagai salah satu algoritma yang penting. Tentu memiliki berbagai kegunaan yang sudah diaplikasikan atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, yang tentu saja membutuhkan suatu perlindungan atau penyembunyian informasi di dalam prosesnya.
Salah satu contoh penggunaan ICE adalah pada kompresi 7-zip. Salah satu proses di dalam 7-zip adalah mengenkripsi isi data dari data dengan menggunakan metode ICE 256. Yang kuncinya dihasilkan melalui fungsi hash. Perpaduan ini membuat suatu informasi yang terlindungi dan tidak mudah rusak, terutama oleh virus yang merupakan salah satu musuh besar dalam dunia komputer, dan informasi karena sifatnya adalah merusak sebuah data. Hal yang berupa digunakan pada WinZip sebagai salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompresi. Tapi prinsip kompresi pun tidak sama dengan prinsip enkripsi, karena kompresi adalah mengecilkan ukuran suatu data, biasanya digunakan kode Huffman dalam melakukan hal tersebut. Contoh penggunaan lain adalah perangkat lunak deskriptor, atau kegunaan adalah mengenkripsi keseluruhan isi disk atau partisi pada sebuah komputer. Metode enkripsi yang ditawarkan adalah menggunakan ICE 256, Two-Phase, atau Serpent. Kesimpulan, melindungi data dari serangan merupakan hal yang sulit. Salah satu cara untuk mengamankan data dari serangan adalah dengan menggunakan enkripsi. Salah satunya menggunakan metode enkripsi ICE yang sudah dijabarkan dalam presentasi ini. Dirancang untuk menggantikan dash. Menggunakan variabel Lightblock Zipper, Keylang 128 bit, 192 bit, 256 bit dapat diterapkan untuk smart card. Algoritma Ritzdale yang ditetapkan sebagai ICE memiliki karakteristik yang istimewa yang menjadikan pendapat status tersebut. Dalam hal ini pula maka algoritma ini perlulah untuk dipelajari karena menggunakan di kehidupan sehari-hari. Sudah sangatlah banyak dan hal ini akan berguna dalam pengembangan dari teknologi kriptografi agar dapat menemukan terobosan-terobosan baru. Tujuan utama dari kriptografi adalah melindungi sebuah informasi, begitu pula dengan ICE yang dengan serangkaian tahap atau ronde yang dilakukan dengan menggunakan kunci simetris. Penggunaan ICE pun bukan hanya digunakan dalam hal yang sederhana, melainkan perannya sangatlah krusial dalam sebuah perangkat lunak ataupun dalam hal lain di mana ICE tersebut digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami lakukan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.